menjadi lelaki terbaik versinya yang dianggap Rasulullah SAW. Jadi kebayang betapa seseorang yang disebut mengalami mimpi buruk saja mendapatkan kalimat ini dari Rasulullah. Inilah yang mungkin menjadi sebuah petunjuk bagi kita, khususnya para ayah dan bunda, bagaimana memaintain supaya Ramadan ini mampu memberikan nuansa yang positif bagi anak-anak kita, yaitu nuansa yang mampu membuat anak-anak kita itu bergembira. Salah satunya adalah dengan membangun emosi positif dimulai dari pagi hari. Nah, ini pentingnya para orang tua memahami hal ini. Agar kita bisa menjadikan Ramadan ini di tengah wabah yang sekarang terjadi, kita tetap bisa menjalankan ya kreativitas yang menjadi kegembiraan itu sebagai salah satunya, maka penting kita untuk menyadari bahwa kita harus memiliki ya yang namanya jiwa yang dinamis. Maksudnya begini, kadang kita tidak bisa memungkiri, ya kayak ibu-ibu misalnya, selama ibu-ibu misalnya di masa lockdown ini mungkin hampir sebulan, mau tak mau ibu merasakan suasana yang membosankan, tertekan, jujur-jujuran aja, nggak bisa ibu pungkiri. Karena itu memang salah satunya Islam mengajarkan bahwa hidup itu harus dinamis. Sesuai sabda Rasulullah SAW ketika ada salah satu sahabat bernama Hanzalah pernah memaki dirinya sendiri dengan kalimat nafaqo Hanzalah, nafaqo Hanzalah. Hanzalah udah munafik nih, Hanzalah munafik. Sampai bertanya Abu Bakar, lima taqul hadza? Kenapa kamu ucapkan itu? Kata Hanzalah, saya tuh kalau di depan Rasul saat majelisnya seolah-olah akhirat di depan saya. Sehingga kami mengingat akhirat sedemikian kuat. Tapi kalau pulang berkumpul sama keluarga, entah kenapa kok kayaknya kami malah asik main, bercanda. Jadi seolah-olah akhirat tuh kami lupakan. Abu Bakar langsung mikir, perasaan saya juga gitu deh. Jangan-jangan saya juga munafik. Sampai Abu Bakar juga khawatir. Maka apa yang dilakukan ketika itu mereka langsung mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah mendengar hal ini, alih-alih menyalahkan mereka, justru keluarlah hadis yang menunjukkan bahwa bagaimana kita sebagai manusia hidup itu harus dinamis. Apa kata Rasulullah? Hadisnya singkat, saatan-saatan. Hidup itu dinamis, sejenak-sejenaklah. Ada kalanya engkau harus serius, ada hak keluargamu, ada dirimu, ada hak orang lain. Itu menunjukkan betapa dinamisnya Islam. Maka dalam kondisi kita lockdown dan di rumah dan Ramadan, agar kita tetap menikmati Ramadan ini, pentingnya kita berkreasi untuk kita bisa membuat diri kita itu menjadi dinamis. Nah, kreativitas sebelum kita lakukan dalam agenda atau program dan keluarga, dimulai dari kita mengkreasikan waktu buat diri kita agar dinamis. Ada 4 waktu yang bisa kita kondisikan menjadi hak kita agar selalu emosi positif. Kita bisa sampaikan ini bersama pasangan kita agar pasangan kita pun juga nggak marah-marah kalau karena udah berhari-hari di rumah sementara pengeluaran banyak dan penghasilan mungkin berkurang misalnya. 4 waktu itu apa? 1, kita punya waktu me time. Kalau bahasa Arabnya tahannuts atau uzlah. Kita berhak memiliki me time. Artinya kerjasama pasangan ada kalanya ibu juga punya hak untuk tidur ngorok sejenak. Ibu bisa minta izin, coba Mas bisa nggak? Karena ini dalam rangka bukan males-malesan, dalam rangka menyerap energi positif. Kita bisa menghindar sejenak misalnya ke kamar untuk dikunci. Ya, kalau rumah kita mungkin ya ukuran 3x3 ya kita matung diri aja, anak-anak mungkin masukin lemari kunci gitu ya. Atau mungkin bukan gitu. Maksudnya intinya mungkin kita mikir ya Allah gimana. Nah, itu bisa jalan keluar sejenak untuk keliling rumah atau kalau kita mungkin bisa meminta tolong anak itu dibawa oleh orang lain. Intinya adalah berhak memberikan hak untuk me time. Me time itu hak sehingga Rasulullah pun melakukan ini meskipun sudah menikah. Rasulullah pun harus beruzlah misalnya ke Gua Hiro atau ke tempat-tempat untuk membuat dirinya mendapatkan ya mengenali dirinya dan itu sah-sah saja. Jadi jangan mentang-mentang di rumah terus seolah kita harus bareng-bareng, semuanya harus bareng-bareng. Tidak, kita punya hak untuk menyendiri. Suami juga punya hak. Jadi tinggal gantian saja. Mas, kamu ini silakan gitu. Ya udahlah gantian ya Mas, besok aku ya. Yang kedua, kita punya couple time.
couple time adalah waktu untuk membuat kita mendapatkan namanya dukungan. Bagi seorang istri ini penting. Couple time adalah saat di mana dia bisa mungkin mendapatkan yang namanya pencerahan, masukan dari suami. Atau membuang sampah-sampah emosi lewat ngobrol. Couple time tidak sekedar dimaknai dengan, maaf ya, sekedar hubungan intim, suami istri berjima, ya, dan di bulan Ramadan itu pun sesuatu yang oleh Allah sendiri itu di bagian dari ibadah, ya. Saya sampaikan karena rangkaian ayat tentang Ramadan kalau kita urutkan dari ayat 183 itu sampai ayat 187 itu kan rangkaian amal mulai dari puasa, ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, kan gitu ya. Ayatnya itu mulai dari ayat itu tuh sampai ayat ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Terus lanjutkan ke ayat syahrul ramadan alladzi unzila fil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Di ayat 187-nya Allah ingatkan uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam Ramadan untuk melakukan rafat. Apa tuh rafat? Maaf, berjima, berhubungan intim, seks. Artinya Ramadan tidak membuat kita akhirnya memisahkan diri. Sementara Ramadan pas barengan sama lockdown kita social distancing sama istri setiap malam. Maaf sayang, kita praktekkan anjuran dari pemerintah social distancing. Jadi kamar kita terpisah 1 meter, kita nggak bisa berhubungan intim. Salah. Justru Ramadan diberikan hak kita untuk berhubungan seks. Tapi makna couple time yang tadi saya maksudkan bukan sekedar itu. Itu menjadi hal yang baik dan itu membantu juga kesenangan yang memberikan kita. Tapi maksud couple time adalah diberikan kesempatan kita untuk bicara, khususnya istri. Sebab merawat kesehatan jiwa istri salah satunya adalah memberi kesempatan dia ngobrol. Istri itu yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari itu. Istri kalau mau sehat keluar 20.000 kata per hari. Maka beruntunglah istrinya yang profesinya penyiar radio, MC, ya, atau guru TK, itu banyak ngomel tuh udah. Makanya kalau suami, dengarkan para suami ini, saya nggak tahu suami ini pada nonton nggak ya? Ini nyiarin emak-emak soalnya. Biasanya suami kalau nonton emak-emak nyanyi, males juga cari channel lain kan gitu. Nah, kalau acara ini ibu-ibu, bapak-bapak paham, ingat Pak, justru tanda istri bapak sehat kalau istri bapak itu ngomongnya banyak. Jadi selagi istri kita ngomongnya banyak, sehat gitu. Jadi kalau istri kita ngomong udah patah-patah, ya singkat-singkat, itu lagi sakit. Itu udah tinggal nunggu bom waktu tuh. Jadi waspadalah kalau istri kita ditanya, "Dek, udah makan belum?" "Udah." "Oh, makan apa?" "Ayam." "Ayam apa?" "Goreng." "Beli di mana?" "KFC," nanya mulu sih. Nah itu lagi sakit tuh. Istri kok jawabannya tap tuh lagi sakit. Wah ini parah banget ini. Ini udah dalam kondisi yang parah. Tapi kalau istri ditanya jawabannya, tanya 1, jawabannya 1000, itu sehat luar biasa. "Kamu udah makan belum?" "Udah, tadi beli ayam goreng. Tengah jalan ketemu Bu Juju. Bu Juju nawarin, 'Pak, batu akik bacan, Pak. Masa 100.000 dapat 5?' Aku beli aja. Ternyata, Pak, suami agen asuransi syariah. Kita daftar 100.000, nanti akhir tahun bisa dapat 2 juta. Kita daftar asuransi aja gimana, Pak?" "Perasaan tadi aku nanya ayam goreng deh." "Itu sehat. Dari ayam goreng, meliuk, ujung-ujungnya ke asuransi. Itu sehat." Kalau istri kita ngomongnya banyak, itu tanda lagi sehat. Jadi kenapa salah satu anjuran sebelum tidur itu diajarkan baginda Nabi ngobrol, couple time ada sesi ngobrol. Nah, itu hak istri, itulah nafkah batin yang sejatinya. Nafkah batin suami adalah ngajak ngobrol. Dilihat hadis sampaikan Imam Muslim, riwayat dari Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas bercerita, "Bitu inda khalati Maimunah." Ya, saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Maimunah inilah istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatahaddas ma'a ahlihi summa raqada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ngobrol dulu sama istrinya baru tidur. Nah, ini salah satu model couple time di era pandemi dan Ramadan. Biasakan ngobrol sebelum tidur yang dikenal para ahli sebagai pillow talk. Itu sunnah, dapat pahala. Ini yang harus dipahami. Jadi kita bantu supaya seperti ini. Yang kedua, yang ketiga,
Setelah me time, couple time, barulah kita agar dinamis butuh family time. Bersama dengan anak, bersama dengan pasangan, kumpul bareng. Family time ini bisa kita create minimal di beberapa waktu. Yaitu saat sahur, yang merupakan keberkahan, kata Rasulullah, tasaharu ya fa inna fis sahuri al barakah. Bersahurlah kalian, di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi makan sahur itu bukan sekedar masalah kita bisa kuat puasa atau enggak, tapi ini cari berkah doang. Jadi jangan berpikirin, aku nggak usah sahur ngapain sih? Aku kan kuat. Ya, salah. Memahaminya adalah sahur adalah bukan buat kenyang tapi mencari berkah. Makanya ibu-ibu yang haid pun itu disunahkan untuk sahur bersama dengan pasangannya demi mencari berkahnya, bukan karena dia ikut puasa, tidak, hanya untuk berkahnya. Nah, ketika kita bersama family time, makan bareng, itulah momen yang menyenangkan. Karena itulah seorang ayah sebagai kepala keluarga mampu menghadirkan kegembiraan yang tadi kita bahas. Salah satunya, ayah harus memastikan kalau ngumpul bareng itu jangan tegang. Ayah kalau ngumpul bareng, pastikan bahwa yang disampaikan adalah sesuatu yang menyenangkan. Makanya jangan mau ngomong serius, terus-terusan. Boleh serius tapi terus-terusan. Jangan mentang-mentang, misalnya saya ustadz, kemudian kalau ngumpul bareng sama keluarga yang keluar ayat terus. Nah, ingat Allah berfirman dalam Al-Quran, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung anak kita protes, gue diruqyah nih. Setiap hari diruqyah sama Abi. Ada aja ayat yang keluarin. Bukan begitu. Rasulullah nggak begitu sama keluarganya. Rasul itu membangun tawa, kegembiraan. Makanya kalau kita sama keluarga, tugas pertama bikin happy, bikin ketawa. Dan itu dapat pahala. Dalilnya apa? Satu, riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah pernah ditanya, ayul amal afdal ya Rasulullah. Amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Maka jawaban Rasulullah, afdalul amal tudkhilu sururu fi qalbil muslim. Amalan yang paling utama menyenangkan hati seorang muslim. Dalam hal ini kalau menyenangkan hati orang lain alias muslim saja dapat pahala, apalagi keluarga sendiri. Itu dalil pertama. Yang kedua, riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Imam Tirmizi. Kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah laibun wa lahwun illa. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya, maka sia-sia belaka kecuali. Segala sesuatu kalau nggak ada zikir pada Allah, sia-sia. Kecuali. Apa pengecualiannya? Mula abatur rojul ma'alihi. Canda tawa seseorang kepada anggota keluarga. Jadi canda tawa itu sesuatu yang disukai oleh Rasulullah walaupun nggak ada zikir. Ya, makanya kalau ngomong sama anak jangan di depan meja makan langsung nanya, "Nak, menurut kamu kira-kira inflasi ekonomi kita 5% tercapai nggak?" Lah, kata anak, "Bahas apa nih, Pak?" Kira-kira, Nak, apakah rapid test itu efektif untuk menyelesaikan corona? Ya Allah, Pak, tegang banget hidup sama Bapak ya. Ini serasa tinggal di Korea Utara, kata anak. Jadi anak merasa nggak happy banget hidup. Makanya kalau ngomong sama bapak itu harus melatih. Salah satunya obrolan receh, Pak. Obrolan receh itu jangan bisa jadi cuman pertanyaan-pertanyaan klasik ya, tebak-tebakan. Nah, Abi tanya ya, kira-kira kamu tahu nggak nih, kenapa anak babi jalannya nunduk? Ayo, gitu. Aku nggak tahu, Bi. Nah, kenapa anak babi jalan nunduk? Karena dia malu, ibu bapaknya babi. Makanya nunduk, dia malu. Oh, Abi bisa aja. Nah, itu bisa. Sekarang Abi tanya, kenapa anak babi jalannya lompat-lompat? Anak babi, anak kodok jalannya lompat-lompat. Nggak tahu, Bi. Kenapa? Karena dia senang, ibu bapaknya bukan babi, makanya dia lompat-lompat, happy kan gitu ya. Abi bisa aja. Sekarang Abi tanya, kenapa anak kanguru jalannya lompat-lompat juga? Langsung, aku tahu. Karena dia senang kan, ibu bapaknya bukan babi juga. Salah. Anak kanguru jalan lompat-lompat, namanya juga anak-anak, biasa lompat-lompat gitu ya. Kamu aja lompat-lompat setiap hari. Namanya juga anak-anak. Jadi ada hal yang bisa kita sharing, kita diskusikan. Serius ada waktunya, tapi kegembiraan itu penting. Karena dari sisi inilah kita bisa mengkreasikan banyak hal. Nah, karena itu jangan jadi bapak yang kaku kayak kanebo kering, kata anak muda zaman now. Jadilah bapak yang diajarkan baginda Nabi tadi. Bahkan Rasulullah SAW, bahkan ada sahabat Nabi diceritakan dalam kitab Adabul Mufrad. Riwayat ini sampaikan oleh Sabit bin Ubaid tentang salah satu sahabat yang unik.
Beliau berkata gini, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah melihat laki-laki yang lebih berwibawa saat berada di hadapan kaumnya, tapi lebih kocak saat di rumahnya dibandingkan Zaid bin Sabit. Masya Allah. Jadi Zaid ini kalau di hadapan kaumnya gagah. Dia ketua DPD, DPC, gagah dia. Pokoknya koror, wajib antum. Ini taklimat dari DPD itu. Dia keras. Tapi kalau di rumahnya jangan gitu. Bapak yang kocak. Bapak yang lucu. Belajarlah dari Zaid yang ke depan kaumnya berwibawa, tapi depan anaknya dia bapak yang menyenangkan. Itulah yang membuat ibadah Ramadan di tengah pandemi ini menjadi sebuah kenangan positif. Sekali lagi, manfaatkanlah family time. Yang keempat, social time, me time, couple time, family time. Yang keempat, social time. Apa itu social time? Yaitu ketika kita bisa berinteraksi dengan banyak pihak, walaupun dalam saat ini dengan sosial media. Social time itu bagian dari kebutuhan fitrah kita untuk bersosialisasi. Maka seperti kita ikut kajian kesempatan pagi ini, atau kita bisa ya misalnya aktif di grup WA atau liko online, bertemu dengan teman satu usroh atau satu halakoh kita, itu bagian dari social time. Mendapatkan bantu dari nakibah atau murabiyah, silakan, itu bagian dari social time kita. Jadi silakan, itulah kebutuhan kita. Jadi ikhwan wa akhwat fillah, teman-teman semua dari kader DPD PKS Kabupaten Bogor, bagaimana kita menjadikan diri kita memiliki spirit untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan yang berkesan. Sekali lagi, dimulai dari bagaimana 4 hak waktu tersebut. Apalagi kalau kita lihat bagaimana salah satu yang membuat Ramadan itu bisa memberikan dampak positif, kalau salah satunya hubungan kemesraan antara suami dan istri itu semakin solid. Maksudnya gini, anak-anak kita itu akan mudah menjalankan tarbiyah Ramadan itu dengan kegembiraan kalau kegembiraan itu dilihat dari romantisnya ayah dan bunda atau suami dan istri. Kenapa? Karena hubungan ini akan menciprat atau kecipratan kepada anak-anak. Karena anak-anak itu tergantung emosi dari orang tua, khususnya ibu. Ibu adalah parameter bagaimana nanti anak-anak. Makanya salah satu yang dibangun ke seorang ayah yang hadir sini, ayah harus mampu menggembirakan istri atau ibu dari anak-anaknya, karena happy mom, happy children, happy wife, happy life, dan happy kualitas pengasuhan. Saya sebagai konselor anak keluarga banyak menangani kasus, ribuan sudah saya tangani, dan saya bisa ngambil kesimpulan hampir 80% masalah anak-anak dari sisi pergaulan, dari sisi yang lain-lainnya termasuk pelajar dan sebagainya, itu 80%-nya bermula dari suami istri yang bermasalah atau tidak harmonis. Kenapa suami istri itu di masa pandemi dan Ramadan itu di dalam ayat 187 yang tadi saya sampaikan, Allah menjadikan itu sebagai poin penting, yaitu dengan menjalin kemesraan dengan suami istri, di mana salah satu ciri kemesraan suami istri ditandai dengan masihnya adanya aktivitas jima atau hubungan seksual. Dan itu sesuatu yang bisa menjadi tolak ukur sejauh mana kemesraan kita. Maaf, kadang saya dalam beberapa hal, kalau ada pasangan konflik dan curhat atau konsultasi dengan kami, mau tak mau pertanyaan ini saya tanyakan untuk menilai sejauh mana parahnya hubungan mereka. Atau apa pertanyaannya? Maaf, udah berapa lama nggak berhubungan intim? Kalau mereka LDR saya nggak perlu tanyakan, karena pastinya kalau LDR nggak bisa berhubungan intim. Tapi kalau mereka serumah saya tanyakan. Kalau jawaban mereka gini, baru aja semalam Ustaz. Ya, kalau semalam berarti masih bagus nih. Walaupun berantem tapi masih terjadi kontak fisik, bagus. Kalau dia bilang udah 2 bulan Ustaz, ada kali 3 bulan. Serumah nggak berhubungan, nggak, capek ngapain juga. Nah, kalau suami istri serumah tapi nggak berhubungan, maaf, bahaya. Pastinya ada problem yang besar, nanti anak tuh dampaknya. Itu ibu bahasa tubuhnya pasti udah nggak nyaman tuh. Suami juga gitu, anak menangkap itu. Karena indikator hubungan intim itu menunjukkan hal-hal yang menunjukkan masih ada kebutuhan dan kemesraan. Nah,
ketika ibu tidak nyaman, dampaknya ngasuh anak juga nggak bisa. Nggak usah ngomong kreatif deh. Yang ada ibu lebih banyak shortcut, emosi, subuh pendek. Anak nggak bisa, cepetan, susah banget. Nah, ibu yang suka marah-marah, nih perhatikan kaidahnya. Ibu yang suka marah-marah, ngomel, bahkan lakukan kezoliman dengan nyubit anaknya. Walaupun ibu ini bersalah dari sisi hukum, tapi penting untuk dipahami, ibu yang suka marah-marah sama anaknya, sejatinya mewakili perasaan dia sedang tidak bahagia dengan suaminya. Karena ada problem, ada something. Dan itu hampir setiap kasus KDRT dari ibu ke anak. Seperti kasus yang pernah kita tahu, ada seorang ibu membunuh anaknya di Kalideres atau sedang apa bahkan memberikan makanan digelondongin anaknya, anak kembar satu meninggal, ternyata faktornya hubungan dengan suami yang tersumbat. Itulah pentingnya emosi ibu dijaga. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat 58, inilah isyarat pentingnya menjaga kualitas ibu. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, dan tanah yang baik akan keluar darinya tumbuh-tumbuhan yang baik, alias tanaman-tanaman yang baik. Tanah yang dimaksud ini siapa? Yang tak lain adalah ibu. Maksud tanah ini adalah ibu. Ibu yang baik yang keluar dari tanaman yang baik. Di mana kita tahu kok tanah ini maksudnya ibu? Ayat yang lain menceritakan tentang hal ini, surat Al-Baqarah ayat 223. Allah berfirman, nisa'ukum hatsulakum fatuhatsakum anasyitum. Istri-istrimu ibarat tanah ladang, hath. Hath itu tanah ladang yang lebih kecil daripada balad. Kalau Al-A'raf 58, balad lebih luas, kalau hals itu lebih kecil. Intinya sama-sama tanah. Istri atau ibu diibaratkan tanah karena menentukan nanti kualitas pengasuhan. Inilah kenapa salah satu cara paling mudah untuk bisa membangun kreativitas yang memberikan kegembiraan adalah seorang suami mampu memberikan kebahagiaan buat istrinya. Misalnya awal Ramadan langsung ngasih kejutan, sayang. Ya, dia udah biasa I love you, itu udah biasa. Aku ingin kasih kejutan buat kamu. Ucapan marhaban ya Ramadan buat istri itu jangan ditulis biasa. Tapi kita bikin marhaban ya Ramadan pakai susunan uang 100 ribuan di kamar. Marhaban, 100 ribuan disusun di kamar. Lihat aja reaksi istri ya. Bisa pingsan terhisteria gitu. Ya Allah, Masya Allah. So sweet, romantis. Karena ngelihat ada tulisan marhaban dari uang 100 ribuan disusun. Kemudian dibingkai pakai logam mulia. Pasti dianggap, kamu tuh romantis banget. Iya, luar biasa. Lakukan aja hal yang menggembirakan. Seperti itu, bagaimana istri mendapatkan emosi yang positif. Bagaimana memahami kalau istri lelah. Ya, salah satunya kan saya sering mengatakan gini, memang kita tidak bisa langsung membandingkan ketika istri kita jadi ibu sekaligus guru di rumah dengan kalimat yang menyepelekan. Kadang kita mengatakan gini, kadang kita ngomong gini, kamu baru ngurus anak 3 aja susah. Betul, lihat guru-guru sekolah. Maaf, tidak bermaksud mengecilkan peran guru yang tentu sudah hebat bagi anak-anak kita. Tapi membandingkan dengan istri dengan kondisi seperti ini nggak fair menurut saya. Satu, pertama guru di sekolah, dia ketika mengajar fokus ngajar aja. Sementara istri di rumah ketika ngajar anak dengan school from home, dia harus mikirin, jemuran siapa yang ngangkat nih, mana mau mendung lagi. Ya Allah, ternyata belum dipel juga di rumah. Itu siapa yang ngasih obat ya? Emak lagi sakit nih, ngasih obatnya gimana lagi? Nanti masak apa ya? Belum lagi nanti setor hafalan lagi. One day one juice kan ikut juga. Mana one day one juice gue juga belum setor lagi. Murobiah lagi, mutaba'ah yaumiyah. Gimana nih caranya? Jadi dia sendiri mikirnya banyak itu. Jadi jangan sesimpel itu mengatakan, Allah ngurus. Tidak. Guru mah fokus, ini istri enggak. Yang kedua, ketika guru ya dalam hal ini dia misalnya dia mengajar di sekolah, dia seragam siswanya. Kalau anak-anak kita dalam hal ini enggak seragam, ya. Dalam hal ini ada yang kelas 2 SD, TK, ada yang SMP. Guru mah 4 SD semua. Yang ketiga, dan ini penting saya sampaikan untuk menghargai istri, yaitu adalah ketika istri di rumah mengajar itu, dia kalau guru mah di sekolah butuh bola, ada bola, butuh lem, ada kertas warna-warni, ada. Bikin kreasi, simple. Lah kalau istri di rumah bingung ada apaan ya? Kertas habis, ini belum ada. Maka sering saya katakan, jangan kita menyepelekan dan menyederhanakan, kamu gitu doang. Tidak. Apresiasilah tetap dengan mengatakan, sayang terima kasih ya sudah kamu lakukan yang terbaik buat kita dan aku hargai, Masya Allah. Inilah suami yang Alhamdulillah membantu alih menyalahkan, lebih baik dia mensupport. Karena dasar dari kita bisa membuat
program dimulai dari emosi positif yang didasari rasa bahagia dan rasa senang. Jadi ketika istri sudah berkumpul bersama dan kita, yang bisa kita lakukan apa? Kita memulai dengan hal-hal yang memberikan kebahagiaan itu. Jadi itu yang membuat. Tinggal bagaimana membuat kreativitas di dalam Ramadan itu, setelah Ramadan itu kita bisa mulai dengan merencanakan family meeting. Family meeting yang tadi bagian dari family time adalah upaya untuk menyusun satu, apa yang bisa kita lakukan selama Ramadan ini ya. Dengan yang kedua, apa yang kita sukai. Ya, apa kamu sukanya apa? Apa yang tidak disukai. Yang berikutnya adalah potensi apa yang bisa kita kembangkan. Nah, itu bisa kita lakukan sepanjang di bulan Ramadan ini. Artinya, satu hal yang bisa kita lakukan adalah jawablah pertanyaan Allah di dalam surat Al-Hasyr 18 hampir setiap malam. Kalau kita muhasabahi ayat ini, maka kita akan mendapatkan hal yang memacu kita untuk merencanakan yang namanya meng-create program. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah kalian besok mau ngapain. Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan agar setiap malam kita selalu merencanakan, bikin planning. Besok agendanya apa ya? Kira-kira besok agenda apa? Kenapa? Karena anak-anak kita tergantung planning agenda kita. Anak-anak yang kalau nggak ada kegiatan besok, apalagi bundanya kalau ditanya, Bun, besok agendaku apa? Tahu. Bunda juga nggak tahu. Maka yang terjadi adalah cuma 5 dikerjain. Anak-anak yang cuma 5 itu, satu, pertama main gadget. Nah, ini sering nih. 2, nonton TV. 3, kalau bukan Ramadan biasanya makannya banyak. Tapi kan Ramadan mungkin enggak. 4, tidur lagi. 5, ngisengin orang. Jadi isengnya anak. Budaya prank yang sekarang banyak muncul, kalau saya kembalikan ke ilmu parenting yang saya kuasai, budaya prank terjadi lebih karena anak-anak yang tidak punya agenda, tidak punya daily rundown. Anak-anak yang iseng biasanya seperti itu. Jadi kalau kita mau, silakan kita mencoba untuk perbaiki bagaimana anak-anak itu. Jadi kalau bisa kita buat malam hari itu namanya rapat harian dengan ayah. Ya, kira-kira besok agendanya apa ya? Selain anak kita berhak tidur siang, tentu jangan diforsir, tapi apa yang baru. Misalnya kalau bisa disarankan ayah misalnya minimal di saat sahur atau berbuka silakan pilih menceritakan 30 kisah sahabat yang mungkin bergantian. Kebayang nggak? 30 kisah ini bergantian. Dan mungkin kalau bisa nggak usah khawatir anak itu udah pada tahu, nggak, ceritakan aja. Dan nilai-nilai sahabat ini kan banyak unik. Sahabat kan ada 124.000 berdasarkan riwayat dari Ibnu Katsir. Dari 124.000 ceritain aja 30 pagi hari dan 30 di sore hari. Itu membantu banget minimal di saat pagi itu anak-anak dapat nilai. Masa iya digempur 30 hari sama Ramadan nggak ada nilai yang masuk. Jadi pagi-pagi itu kita harapkan kita bisa memberikan nilai kepada keluarga kita. Taib, saya pikir itu saja. Saya sudah diingatkan karena waktunya. Mungkin saya pikir cukup itu dulu. Lebih banyak mungkin sesi tanya jawab. Jika memang ada sesi tanya jawab buat kita semua, silakan saya kembalikan kepada Bu Arum untuk mungkin ya ada sesi tanya jawab atau mungkin udah informasi yang disampaikan. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Benri yang sudah memberikan pemaparan yang demikian luar biasa, yang mendapat pencerahan kita. Jadi pertama yang bisa saya simpulkan adalah bagaimana kita bisa membangun suasana positif di keluarga kita, terutama kepada anak-anak ya. Jadi saya teringat ketika masih kecil beredar tuh Ustadz komik-komik yang kalau bohong lidahnya dipotong, terus ada yang badannya disetrika. Jadi kita semua merasa takut ya kepada Allah, tapi bukan cinta kepada Allah. Tapi di sini betul Ustadz. Tapi di sini kita diminta untuk bagaimana membangun suasana positif ya, keceriaan kepada anak-anak sehingga anak-anak itu tumbuh atau timbul rasa cintanya kepada Allah, kepada syariat dan kepada ibadah. Kemudian juga 4 waktu tadi.
ada me time, ada couple time, ada family time, dan social time. Dan juga menyusun rencana, ya, menyusun rencana selama Ramadan ini apa yang akan kita laksanakan. Dan alhamdulillah ini yang online di Facebook, di YouTube saya perhatikan banyak juga bapak-bapaknya. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. bapak-bapak memberikan perhatian sehingga nanti kita bisa protes sama bapak-bapak nih, para ibu, kalau misalnya apa namanya ada komplain ya. Baik, ada pertanyaan ini Ustadz dari Anda MS dari YouTube ya. Di sini pertanyaannya adalah karena Pak Anda ya atau Bu Anda, saya nggak tahu ya, ada keterbatasan ekonomi sehingga di mana sekarang sekolah online, ya, kerja juga online ya, kemudian juga ada hal-hal lain lah dampak ekonomi di kondisi seperti ini. Nah, maka pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Ustadz ya ketika sekarang ini ada himbauan untuk melakukan banyak hal secara online, sementara kuota internet terbatas, ya. Kemudian juga ya HP-nya cuma satu lagi. Bagaimana pandangan Ustadz tentang pertanyaan ini? Ya. Baik, buat Ibu, Anda atau Bapak yang bertanya tentang hal-hal yang memang kadang-kadang tidak disadari oleh kebijakan pemerintah, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keadaan atau realitas. Yang penting harus kita pahami, anak sejatinya bedakan antara sekolah dan belajar. Sekolah memiliki yang namanya kewajiban menyampaikan tanggung jawab kurikulum sesuai dengan yang ada, dan itu diaplikasikan di dalam rumah. Jadi sekolah menjalankan tugasnya sudah bagus. Tapi ketika di rumah, anak itu ketika tidak sekolah dalam tanda kutip, bukan berarti tidak belajar. Karena ilmu itu tidak mesti dalam tanda kutip yang selama ini ada dari sekolah. Maka penting satu, kita bisa mengukur diri dengan resiko bahwa kita akan sedikit banyak berbeda sekolah, tapi demi kemaslahatan anak tidak ada ruginya. Karena ingat, tanggung jawab pendidikan itu sejatinya orang tua. Sekolah itu pelaksana dan tanda kutip partner yang membantu pelaksanaan. Tapi ketika sekolah tidak menjalankan fungsi sekarang dikembalikan orang tua, maka sesuaikan lagi dengan kondisi dan kebutuhan orang tua. Contoh, kita yang menentukan, jangan-jangan telah pergi di rumah anak saya nggak perlu belajar matematika karena mungkin matematika ini suatu yang menekan dia nggak siap, ya. Mungkin yang dibutuhkan di rumah adalah pelajaran yang sesuai dengan kondisi rumah. Satu, dia belajar untuk memahami tentang kehidupan survive salah satunya. Mungkin kita bisa mulai pengajaran dengan, nah, mulai hari ini kita belajar cooking class, masak aja. Kita bisa kreasikan. Yang kedua, nah kayaknya sudah mulai ya melatih kemandirian kamu bagi tugas ya. Ngepel siapa, nyuci siapa, jadi meringkan pekerjaan bunda. 3, kita berkebun yuk, karena depan ada lahan kosong, kita bikin. Sehingga kalau kita perhatikan, sedikit akan jauh berbeda dengan kurikulum sekolah, bukanlah sebuah dosa. Saya sampaikan tidak sedosa, karena anak tetap dalam tanggung jawab kita untuk belajar, tidak menyanyiakan waktu. Yang berepot kalau di rumah, mereka malah bengong, nggak ada aktivitas. Sejatinya ketika anak meremas-remas, menggambar, atau menulis, itu juga belajar. Jadi itulah kenapa, satu, kalau kita tahu bahwa kita punya keterbatasan internet, yang kita khawatir malah bikin kita stres, karena internet ini justru membuat pengeluaran kuota yang besar, antara kita punya ini, kita bisa mengkomunikasikan ke guru, dan nggak ada masalah kalau ternyata anak kita tertinggal dalam urusan ini, karena dalam situasi darurat adalah ilmu yang penting adalah yang sesuai dengan kondisi dan mendarurat. Jadi bisa komunikasikan. Saya sendiri, walaupun dalam tanda kutip mungkin memiliki fasilitas internet ya, buktinya saya bisa online tiap hari karena ada kuota dan saya punya tim media khusus untuk ini, tapi bukan itu yang membuat saya masalah untuk masa guru. Saya bilang mah, guru-guru di sekolah dari kami, boleh nggak saya sedikit berbeda dalam hal ini. Saya tahu bahwa guru sudah luar biasa memberikan, dan saya tahu guru sendiri sebenarnya juga punya beban juga karena dia punya keluarga juga. Sehingga saya bilang, untuk di rumah saya bertanggung jawab.
Kalau guru memandu, memberikan pandu kegiatan gini, saya mengkreasikan. Kalau saya rasa nggak bisa, saya nggak akan lakukan. Bukan karena mungkin saya melawan, bukan. Karena saya ngelihat realitas di lapangan. Satu, misalnya guru melihat gini, ternyata kertas nggak ada. Ini nggak ada, saya harus bagaimana? Sementara anak saya butuh belajar. Maka saya bilang sama istri saya, nyantai aja. Anak-anak tetap dalam tanggung jawab kita hakikatnya. Sehingga kalau dia nggak belajar sebagai guru, dia belajar yang lain. Yang jelas tetap belajar. Ingat, menuntut ilmu itu dari buahan sampai yang lahat. Artinya yang dibutuhkan itu memahami belajarnya, bukan sekolahnya. Sebab ada yang di sekolah malah nggak belajar juga, malah iseng, nongkrong kan gitu. Esensinya belajar. Sekolah justru adalah fasilitas belajar. Jadi kalau di rumah bisa belajar. Jadi buat siapapun tadi yang bertanya, pahami dulu ini sebagai bagian yang hal-hal yang bisa kita komunikasikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan kedua, Ustadz, ini dari Rias Basuki. Ya, bagaimana manajemen stres untuk new mom? Nah, tapi ini Rias Basuki mungkin istrinya yang bertanya. Ya, manajemen stres Baik. untuk ibu yang baru. Pertama, stres itu bermula dari kegelisahan yang sejatinya dalam Quran ada terapi sederhana yang bisa dipraktekkan. Silakan baca surat Az-Zumar ayat 23. Allah berfirman, "Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Kemudian tenanglah kulit dan perasaan mereka dalam rangka mengingat Allah. Dua yang kita pelajari bahwa stres bermula dari ketidakkoneksian kita kepada Allah. Makanya mengingat Allah itu penting. Zikir. Ustadz itu klasikal banget. Kenapa sih harus apa-apa zikir? Ya, memang zikir itu bagian yang menghilangkan stres. Tapi yang kedua dari ayat ini, Allah hubungkan bahwa tenang kulit dan perasaan. Kenapa kulit disebut dulu sebelum perasaan? Ternyata ketenangan kulit berdampak kepada perasaan. Gelisah itu bisa diterapi dengan banyak menyentuh bagian kulit oleh siapa? Oleh orang terdekat. Makanya suami dalam hal ini membantu istri dengan banyak mengusap bagian kulit. Sebab orang-orang yang gelisah itu cuma butuh dipeluk. Butuh dipeluk, butuh diusap, bekap. Bagian-bagian yang sensitif memberikan ketenangan, satu punggung, dua telapak tangan terutama ini ya saya pelajari waktu saya sempat ikut workshop di Singapura, jempol ini bagian yang harus sering diusap terutama jempol kanan karena terhubung kepada limbix. Jadi itu bisa kita usap. Jadi ya, terakhir adalah pipi. Pipi kita usap, jadi bagian gitu. Jadi usap pipi, usap dan usap punggung. Apalagi kalau ngusapnya pakai 100 ribuan segepok, insya Allah makin cepat itu selesai deh. Jadi ngusap itu aja. Nah, yang berikutnya adalah stres muncul karena statisnya bagian. Jadi gini, emosi itu dikeluarkan lewat dua hal. Satu lewat verbal, lewat bicara. Kadang kita nggak mampu bicara karena mungkin terhambat karena sikap pasangan kita yang tidak kooperatif atau mungkin kondisi rumah mau bicara tapi kedengaran sama anak-anak, maka reaksi muncul dari bicara itu lewat bahasa tubuh tuh. Nah, bahasa tubuh itu otomatis mengeluarkan energi-energi yang menunjukkan stres. Nah, salah satu cara mudah kalau kita ingin menahan stres bergerak. Senam dan segala aktivitas olahraga sebenarnya adalah mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita untuk menjadi sebuah hal yang positif. Itulah kenapa dalam kondisi kita stres dan tertekan banyak bergerak. Ya, banyak bergerak. Salah satunya mungkin kita bisa senam di rumah, ya. Apakah jalan kaki saja sekitar rumah gitu ya. Jalan-jalan aja, apalagi jalan-jalan ya keliling mall, lihat outlet itu kalau lagi situasi yang normal silakan ya. Itu boleh saja. Ya Allah alam sawab. Ya. Kita batasi untuk 2 orang penanya lagi ya Ustadz. Yang pertama dari Pak Ahmad Fatoni, dalam kondisi sekarang ini, opsi apa saja yang bisa dibuat oleh ayah agar anak-anak tidak terlalu sering tergantung dengan HP, televisi, dan medsos? Itu pertanyaan pertama dari Pak Ahmad Fatoni. Pertanyaan kedua, bagaimana porsi antara ayah dan ibu untuk mengisi waktu anak-anak selama di rumah? Apa harus dominan ayah atau sebaliknya? Ya. Ya, itu dari pertanyaan dari Pak Ahmad Fatoni, Ustadz. Ya. Kebutuhan anak akan handphone atau TV itu karena ada satu kebutuhan fitrah yang dibutuhkan anak namanya hiburan.
Hiburan ada fitrah yang dimiliki oleh anak, bahkan bukan hanya anak kita pun bisa. Makanya anak kalau hiburan itu ibarat makanan, kalau nggak kita kenyangkan, mereka akan cari sendiri. Dan itulah salah satunya yang membuat anak kita tergantung pada handphone. Saya punya buku yang sebagian mungkin udah tahu, saya nulis buku Father Man, yaitu khusus panduan buat para ayah, yaitu alhamdulillah sudah hampir 15.000 kami produksi ya, dan sudah banyak yang memesan. Silakan bagi yang ingin memesan bisa ke www.fatherman.id ya, di akun www.fatherman.id itu ada buku kami Fatherman, di mana kami ingin para ayah belajar menjadi sosok pahlawan bagi anak-anak. Karena banyak anak-anak yang sekarang kagum sama pahlawan yang fiktif, mulai dari Spider-Man, Superman, Iron Man, Aquaman, Frutangman, Sosroman kan gitu, termasuk Hanoman dan Salesman kan gitu. Nah, kita butuh pahlawan baru namanya Fatherman ya. Tagline kami Superman is dead but Fatherman is still alive. Nah, salah satu yang kita ajarkan dalam buku Fatherman ini buku panduan buat ayah. Ayah kalau ingin menjadi ayah yang simpel, di buku panduan ini salah satunya ayah punya topi entertain, yaitu ayah memberikan 3 kebutuhan anak. Ya, dalam buku ini tulis 1 bermain, ya nanti bermain. Yang kedua berkisah. Yang ketiga menjelajah. BBM, bermain, berkisah, menjelajah. Nah, hal ini apa yang bisa kita lakukan? Nah, bermain idealnya itu dilakukan sebelum aktivitas belajar. Makanya ayah itu bentuknya ice breaking di pagi hari. Kalau bisa bermain sederhana, dan bermain itu bukan dalam rangka menang kalah. Ya, bangin itu pernah dicontohkan Nabi ketika mengumpulkan Bani Abbas, di mana Rasul mengucapkan kalimat, siapa bisa megang pundakku dapat hadiah ini dan ini. Ya, siap, siap, siap. Rasul lari, kemudian dikejar sama 3 anak ini, kemudian Rasul punggungnya ditepuk oleh 1 anak dan Rasul memeluknya dan kemudian beri hadiah. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Dalam hadis ini Rasul ngajarin kalau main sama anak memang yang penting togetherness. Jangan pengen menang, jangan mentang-mentang kita pengen menang bilang siapa yang bisa megang pundak ayah dapat hadiah ini dan ini. Akhirnya kabur kayak mantan copet kan gitu. Sebel banget anaknya. Akhirnya apa kalah ya kayak gitu. Jadi ayah kalau main tuh jangan pengen menang gitu. Jangan mentang-mentang kalau badminton tingkat RT kan ayah kalah mulu gitu. Mentang-mentang sama anak ya lumayan nih, anak di smash dulu tiap hari cat. Anak kapok main sama ayah. Intinya kalau bermain itu membangun kegembiraan. Nah, bermain itu bisa lakukan sebagai alternatif. Yang kedua, berkisah. Berkisah bisa kita lakukan sebagai upaya. Kisah yang paling bisa anak senangi dari ayahnya itu yang tidak dimiliki oleh yang lain adalah bukan sekedar kisah tentang Rasulullah, kisah sahabat, tapi ada yang paling penting bagi anak. Tahu nggak apa? Kisah tentang masa kecil ayah. Nah, ini ayah bisa memulai dengan menceritakan, dulu ayah waktu puasa sama kamu kan pernah ayah, tapi ini jangan ditiru ya, ini ayah nyesel banget. Ayah kan karena nggak tahan, haus banget. Ayah akhirnya itu mandi di sungai. Sambil nyelam, minum air kan gitu ya. Nah itu ayah lakukan. Ayah nyesel, pahala ayah hilang gitu ya. Jadi hal itu sebenarnya bisa membuat anak, ayah sebenarnya kemarin aku juga loh kok kamu gitu. Jadi sebenarnya anak itu yang terbuka barrier-nya adalah dari anak ayah yang senang berkisah. Yang ketiga, ayah yang punya kemampuan explorer, menjelajah. Ya kenapa Dora itu sukai karena Dora itu explorer, ya menjelajah. Ayah itu bilang ngajak anak kalau diberi kesempatan jalan-jalan. Anak saya nih, ya kayak masa Ramadan lockdown itu naik motornya udah happy banget. Jalan-jalan doang, pada iseng-iseng doang keliling pakai masker gitu ya, keliling nyari menu-menu buka gitu. Ya. Udah, jadi bukan menu bukanya disukai, tapi jalan-jalannya. Padahal kan jalan kaki aja kayak sore kemarin jalan kaki, dan itulah fungsi ayah memberikan itu. Nah, di luar itu kalau ayah terlalu lelah, nggak bisa, kan ayah juga punya agenda, nggak usah dipaksain. Jadi tidak juga memusuhi handphone, karena handphone pun bisa, tapi jangan sampai candu. Kita tinggal tetapkan aja aturan handphone, misalnya main gadget maksimal 1/2 jam. Yang kedua, lokasinya tidak boleh lebih dari di kamar mandi dan kamar tidur, nggak boleh. Yang ketiga misalnya waktu yang terlarang main gadget pada subuh sampai syuruk, maghrib sampai isya. Kemudian durasinya, aplikasinya apa yang boleh dan tidak boleh. Ada yang kita bikin namanya manajemen gadget, ya kurang lebih seperti itu.
Terus yang kedua, apa harus dominan ayah? Enggak, ini kerjasama, dual parenting. Ingat surat At-Taubah 71, wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'din. Lelaki mukmin sebagian mereka penolong bagi lelaki mukmin bagi mereka ada penolong bagi wanita mukminat. Jadi dan wanita mukminat menolong bagi yang lain. Jadi laki mukmin dan wanita mukminat saling menolong. Tolong menolong itu suami dan istri ada dalam surat At-Taubah 71 atau jadilah teman yang saling menutupi seperti firman Allah dalam surat Abasa ayat berapa ya? Wasahibatihi wa bani itu ayat ke-36 atau 19. Wasahibah, lelaki itu suami istri itu sahibah sebagai teman, saling mendukung aja, partner. Jadi dalam situasi ini partner kalau istri bilang, Bi, aku ada jadwal liko online nih, nggak bisa ya sudah. Ya udah gantian. Kalau sama-sama nggak bisa ya sudah mau gimana lagi. Anak-anak kita kasih waktu aja udah nih. Abi sama Umi nggak bisa nih karena ada jadwal kajian online. Kalian ini aja deh lakukan ini gimana? Silakan. Wallahu a'lam bishawab.